Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Winarta, NIM 1713030185. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan itu tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Baik, kedatangan Islam ke Minangkabau ini ada dua pembahasan. Itu yang pertama itu keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam, kemudian masuknya Islam ke Minangkabau. Langsung saja, keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Di sini ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda. Manusia purba percaya bahwa roh nenek moyang masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik. Roh-roh tersebut mendiami semua benda, misalnya pohon, batu, gunung, dan lain sebagainya. Agar mereka tidak diganggu oleh roh jahat, mereka memberikan sesaji kepada roh-roh tersebut. Dan kemudian totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci, dan mereka memuja karena hewan tersebut memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci tersebut antara lain adalah sapi, ular, dan harimau. Kemudian keyakinan Hindu-Buddha. Masa Hindu Brahmana abad ke-5 Masehi, agama Buddha Hinaya abad ke-7, dan agama Buddha Mahayana abad ke-7 sampai abad ke-10. Baik yang dibawa oleh para pedagang dari industri maupun kerajaan Majapahit. Akan tetapi, agama Hindu-Buddha di Minangkabau tidak sekuat adat, dan tidak pula sekuat pengaruh Hindu-Buddha di Pulau Jawa ketika Islam datang. Pengaruhnya tidaklah mendalam dan tidak meninggalkan bekas yang lama. Kedua agama tersebut belum sempat memasyarakat, dan belum banyak didirikan tempat-tempat pengajaran dan penyiaran agama tersebut di daerah Minangkabau. Kemudian lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu masuknya Islam ke Minangkabau. Masuknya Islam ke Minangkabau ada tiga, yaitu yang pertama teori masuknya Islam ke Minangkabau. Kemudian yang kedua fase perkembangan Islam ke Minangkabau. Kemudian yang terakhir faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Yang pertama itu teori tentang masuknya Islam ke Minangkabau. Dalam jurnal ilmiah yang berjudul Agama Islam di Minangkabau mengungkapkan beberapa teori dan catatan tentang masuknya Islam di wilayah Minangkabau oleh sejarawan Indonesia. Itu yang pertama adalah teori yang mengaitkan penyebar agama Islam pertama dilakukan oleh seorang tokoh bernama Syekh Burhanuddin Uladan. Dikisahkan bahwa beliaulah yang pertama mendakwahkan Islam melalui daerah Pariaman pada awal 17 Masehi. Yang kedua, sejalan dengan itu, MD Mansur juga menyimpulkan bahwa pada abad ke-7 agama Islam sudah dikenal di Minangkabau Timur. Mengingat pada waktu itu telah ada hubungan dagang antara Cina di Asia Timur dan Arab di Asia Barat melalui Selat Melaka. Pada waktu itu di Asia Barat dengan Damaskus sebagai pusat sedang berkuasa Daulat Umayyah. Mereka sekaligus juga menguasai hubungan perdagangan antara timur dan barat. Walaupun demikian, dakwah Islam pada waktu itu belumlah pesat dan malah kemudian berhenti dan akhirnya lenyap sama sekali akibat larangan yang dilakukan oleh dinasti Tang dari Cina yang merasa
kepentingannya di Minangkabau terancam oleh Khilafah Umayyah. Kemudian yang ketiga, berbeda dengan pendapat di atas, Ismail Yakub memperkirakan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui dua jalur. Jalur pertama dari Selat Melaka melalui Sungai Siak dan Kampar, lalu berlanjut ke pusat Minangkabau. Di zaman kebesaran Melaka sudah ada raja-raja Islam di Kampar dan Indragiri. Dari sinilah masuknya agama Islam ke bagian timur. Dan dari sinilah masuknya agama Islam ke bagian timur Minangkabau dan seterusnya menyusup ke pedalaman. Jalur yang kedua adalah dari Aceh masuk melalui pesisir barat Sumatera terus ke Ulakan Pariaman, yang pada waktu itu merupakan pelabuhan Aceh terpenting di Minangkabau, terutama pada zaman Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang kedua yaitu fase perkembangan Islam di Minangkabau. Fase pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga tetapi juga menyampaikan ajaran Islam. Bahkan sebagian di antaranya menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesesuaian dengan falsafah adat Minangkabau yang memang sudah mengakar lama saat itu. Kemudian fase yang kedua yaitu berlangsung sekitar abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terjadi dengan perantaraannya para saudagar Aceh. Memang daerah di ujung Pulau Sumatera itu lebih dahulu menerima risalah Islam. Pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau. Kemudian fase yang terakhir itu ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau pesisir ke daerah darat atau dataran tinggi. Kaum dataran tinggi lebih belakangan dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam alkulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang diinisiasi Kerajaan Pagario. Pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan syarak mandaki adat menurun. Artinya penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang memudahkan masuk Islam ke Minangkabau. Di antaranya itu ajarannya yang sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Kemudian Islam tidak mengenal kasta sehingga lebih menarik bagi rakyat biasa. Selanjutnya, upacara-upacara keagamaan sangatlah sederhana. Syarat-syarat masuk Islam atau syarat-syarat masuk agama Islam sangatlah mudah. Kemudian Islam merupakan agama yang bersifat terbuka dan ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Itulah faktor-faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Baik, itulah presentasi dari saya. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.